Palestina akhirnya bisa merasakan kedamaian setelah gencatan senjata berhasil disepakati. Israel dipastikan bakal segera menarik pasukannya dari negeri yang diberkahi ini. Seluruh dunia internasional langsung menyambut gembira kemenangan rakyat Palestina. Jepang, Iran, dan Rusia bahagia karena kebengisan Israel akhirnya berakhir. Namun gencatan senjata ini justru bikin Donald Trump dan Joe Biden kembali berseteru. Bagaimanakah berbagai tanggapan media asing terhadap kemenangan rakyat Palestina? Jepang desak gencatan senjata Israel dan Palestina. Kemenangan rakyat Palestina ini nggak lepas dari dukungan banyak negara internasional. Salah satunya Jepang yang selalu mendesak Israel untuk menghentikan agresi militer di Gaza. Negeri Matahari Terbit memihak kedua negara dengan terus mendesak gencatan senjata. Masa Hayashi langsung mengapresiasi perdamaian antara Palestina dan Israel. Kami telah menyerukan perbaikan kondisi kemanusiaan di jalur Gaza dan meredakan ketegangan. Kesepakatan ini merupakan langkah penting menuju tujuan tersebut, ungkap juru bicara pemerintah itu. Namun Hayashi menyebut Jepang akan terus mengawal gencatan senjata ini. Pasalnya negeri Matahari Terbit ini nggak mau ada pertumpahan lagi di tanah Palestina. Kami akan terlibat aktif dalam upaya internasional untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di jalur Gaza, serta rekonstruksi dan tata kelolanya, tegas Hayashi. Indonesia dukung penuh momentum perdamaian di Palestina. Pemerintah Indonesia juga gembira dengan keberhasilan gencatan senjata di jalur Gaza. Menlu RI Sugiono optimis momen ini bisa memulai era perdamaian untuk rakyat Palestina. Menteri pilihan Prabowo Subianto ini mengingatkan Israel untuk jangan ingkar janji. Saya tegaskan juga bahwa perdamaian tersebut hanya dimungkinkan jika Palestina sudah merdeka dan berdaulat, tegas Sugiono lewat postingan di sosial media X. Pemerintah Indonesia bersama Presiden Prabowo memang gencar mendukung kemerdekaan Palestina. Politikus Partai Gerindra ini dengan tegas menolak segala kejahatan perang Israel. Kita punya prinsip, kita harus solidar. Kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung rakyat Palestina, tegas Prabowo. Bahkan RI 1 ini disebut akan terus mengirim berbagai bantuan ke jalur Gaza. Iran rayakan kemenangan rakyat Palestina. Perdamaian yang baru saja dirasakan rakyat Palestina juga disambut hangat oleh media Iran. Kanal berita negeri Para Mullah ini turut bahagia melihat warga Gaza bisa hidup damai. Tak heran merayakan gencatan senjata di Gaza sebagai kekalahan untuk Israel, tulis media Iran Internasional. Kemenangan rakyat Palestina juga dirayakan oleh pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Sejarah akan mencatat bahwa suatu hari, sebuah kelompok Zionis dengan kejahatan paling kejam membunuh ribuan wanita dan anak-anak dan akhirnya gagal, tegas pemimpin Iran tersebut. Al-Khamenei memang konsisten mengutuk keras kebiadaban negara Zionis. Bahkan pemimpin Iran ini nggak segan untuk memulai perang dengan Israel jika terus menyerang Palestina. Terserah kepada pihak berwenang untuk menentukan cara menyampaikan kekuatan rakyat Iran kepada Israel. Mereka bisa bertindak demi kepentingan bangsa dan negara ini, ancam Khamenei. Dapatkan sepatu bola Nike Air Zoom Mercurial Vapor yang lagi diskon 40%. Cek linknya yang ada di bawah ini. Rusia menyambut gembira gencatan senjata di Gaza. Hilangnya agresi militer Israel di tanah Palestina juga disambut baik oleh Rusia. Bahkan Vladimir Putin memang selalu konsisten mengecam perbuatan biadab negara Zionis ini. Masalah Palestina hanya dapat diselesaikan dengan mengatasi akar permasalahannya. Peristiwa yang terjadi di Gaza sudah diketahui semua orang, dan posisi kami juga sudah jelas mendukung Palestina, ucap Putin. Bassem Naim selaku petinggi Hamas pun merasa tersentuh atas sikap tegas anti penjajahan Vladimir Putin ini. Rusia adalah negara sahabat yang secara historis selalu mendukung hak-hak sah Palestina. Pernyataan Presiden Putin ini merupakan konfirmasi dari dukungan dan sikap yang adil untuk Palestina, timpal Naim.
Setelah gencatan senjata tercapai, Putin berharap perdamaian untuk rakyat Palestina terus abadi. Situasi ini kami harap akan terus berlanjut demi kemanusiaan, demi menuntut perlu stabilisasi jangka panjang di jalur Gaza, tegas ex-agen rahasia KGB ini. Donald Trump ngaku-ngaku penyelamat rakyat Palestina. Kegembiraan rakyat Palestina justru dirusak oleh omongan Donald Trump. Presiden terpilih Amerika Serikat ini dengan bangga mengaku sebagai aktor utama dari gencatan senjata ini. Bahkan Trump berani mengklaim telah sukses mendesak Hamas untuk menerima perjanjian damai. Perjanjian gencatan senjata yang luar biasa ini hanya dapat terjadi sebagai hasil dari kemenangan bersejarah kami pada bulan November lalu, ucap Trump dengan ekspresi sombongnya. Sebelumnya, politikus Partai Republik ini mengancam Hamas untuk segera membebaskan sandera. Jika gerakan pembebasan Palestina ini menolak, Trump gak segan memakai kekerasan. Jika para sandera tidak juga bebas pada saat saya mulai menjabat, neraka akan membakar di Timur Tengah. Ini tidak baik bagi Hamas atau siapapun, ucapnya dengan wajah yang songong. Sayangnya mulut besar Trump justru menjadi karma pedih untuk rakyat Amerika Serikat. Pasalnya wilayah kota Los Angeles justru yang berubah menjadi lautan api akibat kebakaran. Joe Biden bangga dengan gencatan senjata Israel-Palestina. Gak mau kalah dari Donald Trump, mulut Joe Biden juga koar-koar mengaku paling berjasa. Politikus Partai Demokrat ini sempat menertawakan pertanyaan wartawan. Siapa yang paling bertanggung jawab atas gencatan senjata ini, Anda atau Trump? Tanya wartawan. Biden pun sontak heran dengan pertanyaan tersebut karena jawabannya sudah pasti diketahui banyak orang. Apakah itu adalah pertanyaan lelucon? Sindir Biden. Namun pria kelahiran Pennsylvania ini nggak lupa memuji pihak lain dalam proses gencatan senjata. Setelah berbulan-bulan diplomasi intensif oleh Amerika Serikat, sama dengan Mesir dan Qatar, Israel dan Hamas telah mencapai gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan. Bunyi pernyataan Biden. Namun Matthew Miller justru menilai Trump lebih banyak berjasa mendamaikan Palestina dan Israel. Keterlibatan tim Donald Trump sangat penting dalam mencapai kesepakatan ini. Dan sangat penting karena jelas seperti yang saya lihat saat ini, masa jabatan pemerintahan akan berakhir dalam hitungan hari. Tegas juru bicara Departemen Luar Negeri AS ini. Qatar serukan kedamaian selamanya di bumi Palestina. Qatar menyambut gencatan senjata Israel dan milisi Hamas dengan penuh riang gembira. Tamim bin Hamad Al-Thani menuntut agar penderitaan di bumi Palestina segera berakhir. Kami berharap pengumuman perjanjian gencatan senjata di Gaza akan berkontribusi untuk mengakhiri agresi, penghancuran dan juga pembunuhan di jalur Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki Zionis Israel, ujar pemimpin Qatar ini. Tamim bin Hamad Al-Thani memang sudah lama mendukung rakyat Palestina. Bahkan Emir Qatar ini selalu menaruh dendam kesumat kepada Israel yang sudah menindas negeri para nabi. Kita tidak boleh berdiam diri mengenai pemboman biadab yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang dilakukan Israel sangat berbahaya, termasuk menginjak semua nilai, norma, dan agama, ujar Tamim bin Hamad Al-Thani. Dapatkan mesin kopi dari Asko cuma 200 ribuan aja. Cek linknya yang ada di bawah ini ya guys. Dengan berlakunya gencatan senjata ini, akankah kemerdekaan Palestina bakal segera terwujud?